Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama dengan Ustadz Amir. Di pagi ini Ustadz akan mengajar PLH di kelas 2. Materinya bab 1, pembibitan tanaman. Kita akan belajar cara pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman dapat menggunakan biji, batang, tunas, dan umbi. Poin pertama, pembibitan tanaman cabai. Ada teks ceritanya. Tanaman di kebunku. Hari Minggu Ujang ikut ayah ke kebun sayuran. Di kebun sayuran terdapat berbagai jenis sayuran. Ada sawi, wortel, tomat, cabai, dan lain-lain. Tahu kan apa itu sawi, apa itu wortel, apa itu tomat, apa itu cabai? Semua itu sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Jadi banyak sekali manfaat dari sawi, wortel, tomat, dan cabai dan lain-lain. Banyak manfaatnya bagi tubuh. Buah cabai di kebunku sudah memerah. Ayah memberi tanda pada beberapa pohon cabai. Ayah memberi tanda pada pohon cabai. Pohon cabai yang diberi tanda adalah cabai yang sehat dan besar. Jadi maksud dari ayah memberikan tanda pada pohon cabai adalah menandai bahwa pohon cabai tersebut sehat dan besar-besar. Buah cabai yang diberi tanda akan dijadikan bibit. Jadi kalau sudah dikasih tanda, dia akan dijadikan bibit oleh bapaknya si Ujang. Ayo kita tanya cara membibit pohon cabai. Kita tanya sama bapaknya Ujang nih. Inilah cara membibit pohon cabai, kata bapaknya si Ujang. Pilihlah bibit yang unggul. Bibit unggul harus cukup tua, besar, dan sehat. Jadi syarat untuk menjadikan bibit unggul atau dijadikan bibit untuk pohon cabai adalah harus cukup tua, besar, dan sehat. Setelah itu biji cabai dikeluarkan dari kulitnya. Biji ditampung dalam satu tempat. Biji dijemur di terik matahari. Jadi kata Bapak Ujang ini, jika bibitnya unggul harus cukup tua, besar, dan sehat. Setelah itu kalian tinggal mengeluarkan bijinya dari kulitnya. Setelah kalian keluarkan dari kulitnya, kalian tinggal jemur nih. Tinggal jemur di terik matahari. Setelah dijemur, kemudian siapkan tempat persemaian biji cabai, disemaikan menjadi benih. Kemudian rawat dan pelihara benih itu jangan sampai kekeringan atau terlalu basah. Jadi setelah dijemur, kita merawat nih, dijaga nih tadi yang sudah dijemur. Jangan terlalu kekeringan, jangan juga terlalu basah. Kemudian rawat dan jaga benih dengan tekun sampai benih cukup umur. Tadi benih ini berarti harus cukup umurnya, baru bisa kita tanam. Benih cabai tumbuh subur, benih siap untuk dicabut dari persemaian. Setelah dicabut, benih siap ditanam. Jadi setelah dicabut benih ini yang kita tanam tadi, lalu kita pindahkan. Lalu kita siap untuk ditanam. Itu saja di materi Ustadz di poin pertama. Kita lanjut lagi ya ke poin kedua. Di poin kedua ada pembibitan tanaman kangkung. Pasti kalian sudah tahu kan tanaman kangkung itu kayak apa? Pasti pernah makan sayur kangkung kan? Kangkung termasuk sayuran. Kangkung bisa ditanam di tanah berair. Kangkung juga dapat ditanam di tanah daratan. Kangkung bisa digunakan untuk sayur. Jadi kangkung itu bisa digunakan untuk sayur, bikin sayur.
Sayur kangkung sangat menyehatkan. Sayur kangkung banyak mengandung vitamin dan zat besi. Kita akan belajar cara membibit kangkung. Membibit kangkung sangat mudah, sangat gampang. Inilah cara membibit kangkung. Pilih batang-batang yang sehat dan cukup umur. Kita potong batangnya. Batang yang masih muda diambil untuk sayuran, batang yang tua untuk bibit. Batang yang tua yang sehat dipisahkan. Buang daun-daunnya. Batang kangkung siap untuk ditanam. Siapkan lahan untuk menanam kangkung. Pada batang kangkung akan tumbuh tunas-tunas daun. Batang kangkung akan semakin panjang, begitu juga daunnya akan semakin lebat. Batang yang cukup usia bisa dijadikan bibit kembali. Nah, ini ada teks lagi nih tentang pembibitan tanaman kangkung. Halo teman-teman, namaku Dinda, aku murid kelas 2 SD. Aku ke sekolah jalan kaki. Jalan ke sekolahku melalui kebun kangkung. Hari itu aku pulang sekolah melihat ibu-ibu sedang memanen kangkung. Aku berhenti dan melihatnya di atas pematang. Aku ingin tahu bagaimana cara membibit kangkung. Kangkung adalah sayuran kesukaanku. Aku bertanya pada salah seorang ibu bagaimana cara membibitnya. Jika ingin menanam, ternyata mudah teman. Ibu tani langsung mempraktikannya. Caranya, ia memotong batang kangkung, bagian batang dan daunnya yang muda dipanen untuk sayur. Batang yang tua dibuang daun-daunnya. Tancapkan batang itu ke tanah. Oh, seperti itu. Nah, teman-teman, maukah mencoba membibit dan menanam kangkung? Nah, jadi kalau kalian mau coba nih di rumah, jadi bisa tuh. Caranya gampang tadi ternyata. Jadi kalian tinggal tancapkan batangnya ke tanah. Yang bisa ditancap ke tanah, batang yang mana? Batang yang tua. Terus daunnya dibuang. Begitu cara membibit tanaman kangkung dari cerita si Dinda tadi, murid kelas 2 SD di sekolahnya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Silakan menyimak apa yang Ustadz sampaikan di penjelasan Ustadz hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih. Sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tugasnya tulis kembali soal uji kompetensi dan jawab pertanyaan di halaman 5. Kerjakan di kertas, kemudian kumpul saat konsultasi di sekolah.